Per hari kita masih sedikit mas, masih 800.000 paling. Kok itu kotor itu. Selamat pagi, nama saya Kukuh Virgian Pradana. Saya ternak sapi perah di Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk latar pendidikan saya ya berarti saya asalnya dari sarjana pendidikan sejarah, tapi ya untuk kegiatan sehari-hari memang peternak sapi, tidak sesuai dengan jurusan saya. Kalau mulai usaha dari tahun 2018 mas. Buat usaha di bidang peras sapi sebenarnya pertama itu saya terpaksa mas. Terpaksa karena keadaan kesehatan. Sebenarnya saya kalau misal sehat saya mungkin seperti Mas Syahid ini, seperti menjadi guru dan mengajar siswa. Tapi karena kesehatan penglihatan saya yang kurang, terus saya mulai berpikir gimana caranya biar saya bisa mendapat penghasilan tapi di luar dari dunia pendidikan tersebut, karena ya dengan kesehatan seperti ini dirasa kurang memungkinkan gitu mas. Kunci dasar yang penting itu mas, pakan. Itu sudah yang paling pokok, pakan. Kalau sapi perah itu intinya nggak bisa diakalin ya. Kalau pakannya baik ya susunya baik, kalau pakannya buruk ya susunya sedikit gitu. Bisa langsung kelihatan 2-3 hari itu. Biaya operasional untuk pakan sehari-hari kita taruh kasarnya saja itu berarti sekitar 60-70 ribu per ekor per sapi. Itu untuk meliputi konsentrat, ampas tahu, rumput dan sebagainya, dan semua kita hitung angka, kita rupiahkan. Jadi tenaga ngarit dan sebagainya itu sudah dihitung sekitar 70 ya, 70-60 kisarannya segitu. Jumlah sapi kita sekarang baru 5 ekor mas, 5 ekor yang produksi, 1 pedet. Tadinya pedetnya 3, tapi yang 2 baru saja kemarin kita jual ke tetangganya Mas Syahid, malah itu orang Batursari. Kesulitan yang kita hadapi itu berarti masalah reproduksi mas. Masalah reproduksi di mana sapi dituntut untuk susunya produksi, tapi di lain sisi sapi juga dituntut untuk hamil. Jadi nutrisinya banyak yang keluar untuk susu, tapi sapi dituntut untuk agar reproduksinya agar bunting lagi, itu bukan hamil ya, maaf, bunting, karena hewan bunting. Jadi pola pakan dan nutrisi itu harus dijaga selalu agar itu seimbang, balance antara bisa produksi susu dan juga reproduksinya itu harus lancar. Tapi kebanyakan kita di sini kendalanya ya di situ, telat kawin dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya beberapa kali kita coba ya ada hasil lah. Berarti untuk reproduksi itu kita sudah agak dalam tanda kutip agak lancar untuk
itu apa, kebuntingannya dan melahirkannya. Soalnya dari reproduksi ini penting Mas untuk kelancaran susu. Lah kalau sapi perah itu mandek buntingnya, berarti susunya juga otomatis berkurang. Jadi idealnya itu setahun sekali harus beranak 1 kali gitu. Pakan kita paling hijauan ini Mas, hijauan, ampas tahu dan konsentrat. Itu kadang ya kita coba ketela, empas empas ketela juga pernah. Tapi kita sementara ya intinya kita masih kadang uji coba pakan begitu. Sehari kita kisaran 80 liter untuk 5 ekor sapi itu. 80 liter berarti per ekornya rata-rata berapa itu Mas? Sekitar 15 literan satu per ekornya itu. Pemasaran kita mandiri Mas, ke nyelesi sendiri itu loh. Berarti ke kedai-kedai, ke yang fresh meal itu di lokalan Pemalang saja. Saya jual karena saya langsung ke konsumen itu 10.000 per ribu ya. Kita mengikuti harga mungkin saya biasa cari info-info itu di Purwokerto itu, di Milba itu. Ya di Milba juga kisarannya segitu. Berarti operasional sehari-hari, berarti perhitungannya berarti susu dijual, sebagian untuk biaya pakan, dan lebihnya itu berarti pendapatan bersih kita gitu. Per hari kita masih sedikit Mas, masih 800.000 paling. Oh itu kotor itu. Ya dari 5 tahun ini berarti ya paling-paling ya kita pengalaman Mas. Intinya kita belajar terus-menerus. Kalau misal kita hasil sukses melejit dan sebagainya itu belum. Tapi alhamdulillah karena berawal dari saya modal kecil, saya itu pertama dari 1, 2, kemudian nambah lagi gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah proses pembelajaran Mas. Tidak lantas ya hikmahnya dari kekurangan modal itu kita beli sedikit-sedikit, kita belajar dari step by step. Coba bayangkan kalau dulu saya itu modalnya langsung banyak, pastikan ambisinya 5 ekor, 6 ekor itu. Dan nanti repot sendiri Mas. Ya buat kita sehari-hari, buat kita bisa merokok, beli pulsa itu. Ya alhamdulillah juga yang penting kita itu ada perputaran ekonomi di sekitar sini. Rumput, ampas tahu dan sebagainya itu. Yang penting ada perputaran itu. Itu cita-cita saya emang gitu Mas. Dulu saya pernah di domba, pernah di sapi potong, tapi untuk ukuran pemodal kecil seperti saya, itu saya rasa kurang cocok. Karena kalau sapi potong itu kan setiap hari kita harus operasional terus Mas. Lah operasional terus itu kita pendapatan sehari-hari. Berarti kalau katakanlah kasarannya itu kebutuhan sehari-hari kita pakai apa itu.
Tapi kalau sapi perah itu kan ada uang masuk dan ada uang keluar itu. Tapi kalau sapi potong kita berarti pernah 2 tahun di sapi potong, yaitu kita berarti 6 bulan sekali baru jual, 10-12 bulan sekali baru jual. Itu berat di sehari-harinya itu kalau pemodal kecil kayak saya itu. Harapan kedepannya ya kita berarti memperkuat pasar dan juga manajemen kandang diperbaiki. Manajemen kandang intinya pokok utama sebelum kita lanjut ke yang lain-lain itu harus manajemen kandang. Berkaitan dengan pemasaran ya karena kita sudah produksi dan ada barang, mau nggak mau kita harus punya pasar, Mas. Tapi di sisi lain itu manajemen kandang harus kita perbaiki. Kita terus perbaikan terus. Ya belum sempurna sampai saat ini, belum ideal lah. Yang pertama kuncinya di peternakan adalah pembelajaran, edukasi. Ya, yang tidak punya modal, yang modalnya sedikit juga kita nggak usah ragu, nggak usah nggak usah istilah Jawanya ngepir itulah, Mas. Ya kita harus belajar terus-menerus di situ. Dan yang pemodal-pemodal yang sudah ada yang gede juga jangan terlalu ambisi ngoyo untuk misal populasi ini itu dan sebagainya. Yang paling penting adalah pertama pembelajaran. Kita beda tangan biasanya beda hasil gitu, Mas. Jadi ya seperti saya, seperti Mas Syahid juga alami ya. Yang pertama adalah pembelajaran, edukasi sehari-hari. Kita harus istilah Jawanya itu tahu celahnya itu, ngerti istilahnya gitu. Itu yang terpenting. Kontribusi pemerintah, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dana reses dari salah satu anggota DPR. Boleh disebutkan namanya, Mas? Namanya Bapak Haji Iskandar Zulkarnain, itu DPR Provinsi. Dan untuk kesehariannya kadang kita juga dipantau oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang itu. Ya untuk bantuan dana terbesar memang dari provinsi itu. Karena kita juga selain saya mandiri juga kita ada kelompok tani gitu, Mas. Kelompok tani yang kita bentuk ya. Tapi ya ini belum terlalu jalan memang. Ya mungkin itu sih, Mas. Udah.